Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Dwi Melanawati akan menyampaikan sebuah informasi mengenai gangguan dari bipolar. Jadi di video kali ini aku bakal jelasin apa sih penyakit bipolar itu atau apa sih gangguan dari bipolar itu, dan bagaimana kita tuh membedakan kalau seseorang itu menderita gangguan bipolar atau tidak, dan apa saja jenis-jenis dari gangguan bipolar ini. Mari kita simak video berikut. I hate being bipolar, it's awesome adalah nama sebuah album dari Kanye West, salah satu dari sekitar 60 juta orang di dunia. Gangguan bipolar jika dilihat sekilas mungkin dengan enteng dicap sebagai terlalu lebay atau cuma mood swing doang. Namun sama seperti banyak gangguan kejiwaan lainnya, tak kasat mata bukan berarti tidak ada ya. Lalu apa sebenarnya gangguan bipolar itu? Apa solusi untuk merawatnya? Dan mungkinkah Anda menderitanya? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita simak video berikut ini. Jadi gangguan bipolar itu merupakan gangguan kesehatan dari jiwa yang menyebabkan perubahan mood, energi, dan konsentrasi secara tidak wajar. Seseorang yang mengalami gangguan bipolar akan berganti-ganti antara dua fase, dua hati yang berlawanan, yaitu fase mania dan fase depresi. Kedua fase ini bukan cuma sekedar fase mood yang dialami oleh orang biasa, karena fase-fase ini dapat berlangsung selama berhari-hari atau berbulan-bulan. Ketika mengalami mania, penderita bipolar akan hiperaktif, berbicara lebih cepat dari biasanya, ingin melakukan banyak hal sekaligus, dan lebih nekat dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, terjadi dalam fase depresi, penderita bipolar akan merasa lesu, sulit untuk berbicara, sedikit untuk berbicara, dan bahkan tidak berbicara sama sekali. Mereka bahkan mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas sederhana sekalipun, dan kehilangan motivasi untuk melakukan hal-hal yang biasa mereka sukai. Beberapa orang bahkan dapat mengalami dua fase sekaligus dengan waktu yang bersamaan. Fase dua hati berlawanan, yaitu fase mania dan fase depresi. Tipe pertama, tipe kedua, dan siklotimia. Orang yang tidak mengalami gangguan bipolar, depresi, atau gangguan kejiwaan lainnya kurang lebih seperti ini, dengan naik turun suasana hati dan dapat dijelaskan dengan kejadian hidup tertentu. Sementara itu, orang yang depresi akan mengalami fase depresi yang sangat rendah yang seringkali tanpa alasan tertentu. Bipolar tipe 1 mengalami perubahan mood yang sangat kontras dengan fase mania yang berlangsung setidaknya 1 minggu, dan fase mania dan fase depresi yang setidaknya berlangsung 2 minggu. Bipolar tipe 2 mengalami perubahan mood yang mirip dengan tipe 1, namun dengan fase hipomania yang menggantikan fase mania. Fase hipomania ini berlangsung setidaknya selama 4 hari. Kemudian kita lanjut. Penyebab gangguan bipolar tidak diketahui secara pasti dan layaknya gangguan kejiwaan lain. Nah, salah satu faktor terbesarnya yang meningkatkan resiko timbulnya gangguan bipolar adalah keturunan. Karena gangguan bipolar adalah gangguan kronis, dengan kata lain tidak dapat disembuhkan, perawatan dini serta obat-obatan sangat penting untuk menekan gejala-gejala seseorang penderita bipolar. Apabila tidak dirawat, fase mania serta depresi penderita bipolar dapat berlangsung selama 6 hingga 12 bulan. Gangguan bipolar merupakan salah satu contoh gangguan kejiwaan yang walaupun tidak kasat mata bisa berakibat fatal jika diabaikan. Mengecapnya sebagai kurang ibadah atau sekedar lebay, caper.
Namun bagi penderitanya, gangguan kejiwaan mereka sama nyatanya dengan udara yang kita hirup dan tidak bisa dihilangkan dengan begitu saja. Gelombang mania dan depresi akan tetap datang dan menyusahkan hidupnya. Tetapi dengan adanya lingkungan yang support serta perawatan medis dan obat-obatan yang konsisten, semua gelombang yang akan dihadapinya akan bisa dihadapi dengan lebih mudah. Maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.